warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Kristiani, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Blora. Pada yang terhormat Bapak Bayu Dwi Jatmika selaku fasilitator dan pengajar praktik Bapak Ngadmin. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama rekan saya, Bu Sulastri. Berikut ini adalah kegiatan pra-observasinya. Selamat pagi, Bu Sulastri. Selamat pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Begini Bu ya, pada hari ini saya akan melakukan praktek pra-observasi seperti yang sudah kita obrolkan kemarin ya kepada Bu Sulastri. Saya akan mengadakan supervisi akademik di kelas Bu Sulastri ya. Di sini tujuannya membantu mengembangkan akademik Ibu agar dalam mengajar itu lebih baik ya. Di sini Ibu santai saja, tidak usah grogi. Dalam kegiatan observasi ini saya gunakan untuk melihat kesiapan Ibu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran besok. Yang pertama yang ingin saya tanyakan dari obrolan kita ini, apakah yang Ibu harapkan dari pembelajaran yang akan Ibu praktekkan besok? Untuk yang saya harapkan dari pribadi saya sebagai pembelajaran yang sudah yang akan dilaksanakan besok pagi, itu yang pertama adalah menambah ilmu khususnya bagi pribadi saya sendiri sebagai guru sejawat. Yang kedua, memberikan kegiatan kepada anak-anak supaya anak-anak tersimulasi dan mengembangkan motorik anak, baik itu motorik halus serta motorik kasarnya. Yang ketiga, dari kegiatan ini dari sekolahan dapat memberikan ilmu-ilmu yang lebih baik atau ilmu-ilmu yang lebih tinggi, dalam arti ada peningkatan dari yang sekarang yang akan depan, yang akan datang untuk pengembangan diri sendiri ke depannya agar lebih baik ya. Ya baiklah, untuk rencana besok pagi Ibu akan melaksanakan kegiatan yang seperti apa? Untuk kegiatan yang saya laksanakan untuk besok pagi adalah kegiatan yang meliputi anak melaksanakan dari awal, yaitu kegiatan motorik, baik itu motorik kasar seperti mengupas jeruk, karena besok pagi adalah saya akan memberikan pembelajaran bertemakan tanaman, subtema pohon jeruk, subtema buah jeruk. Nah, di situ dalam pengembangan untuk mensimulasi anak supaya perkembangan anak itu mencapai perkembangan yang lebih signifikan, saya pertama kali adalah memberikan stimulus, yaitu perkembangan motorik dari mengupas jeruk. Jadi anak dari kegiatan mengupas jeruk secara tidak langsung bisa mengembangkan motorik kasarnya. Yang kedua, yaitu anak diajarkan untuk membuat sate. Di situ anak belajar merangkai pola sesuai dengan buah jeruk. Yang kedua, anak untuk melatih jari tangan atau kelenturan. Yang ketiga, meronce. Nah, yang kegiatan yang ketiga yaitu melatih anak dalam membilang atau mengenal konsep bilangan, dalam arti anak di situ diberi angka, kemudian anak menyusun atau membentuk kolase dari buah jeruk tersebut. Yang keempat adalah kegiatan anak menulis kembali huruf yang ada pada buah jeruk, yaitu jeruk, JERUK. Secara tidak langsung anak dapat mengenal huruf, juga dia melatih motorik halusnya dengan menebali atau menulis kembali huruf tersebut. Yang terakhir adalah projects, dalam arti anak itu mengenal
alat-alat teknologi dari membuat jus jeruk dengan menggunakan blender ataupun alat yang sederhana, yaitu alat pemeras dari buah jeruk tersebut. Nah, di situ anak dapat membuatnya sendiri dengan melakukan percobaan atau observasi. Nah, dalam arti dari awal anak-anak mengetahui bagaimana proses pembuatan jus jeruk tersebut. Sudah ya, berarti ada 5 kegiatan ya tadi saya dengarkan dan saya amati. Itu tadi ada mengupas jeruk, yaitu fisik motorik. Terus ada lagi membuat lambang bilangan dengan potongan buah jeruk, itu berarti aspek bahasa. Terus ada lagi menulis kata jeruk, itu juga bahasa. Terus membuat sate itu seni. Terus membuat jus jeruk ya tadi memanfaatkan teknologi, berarti pakai blender ya anak-anak, berarti praktek membuat jus jeruk sendiri ya. Bagus kegiatannya. Untuk tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan itu apa besok? Tujuan dari pembelajaran anak yang saya lakukan adalah anak bisa tersimulasi perkembangan dari 6 aspek perkembangan anak, yaitu berupa fisik motorik, kognitif, seni, sosmed, dan agama serta lain-lain. Yang kedua, melalui kegiatan membuat jus jeruk, anak menggunakan teknologi sederhana serta melakukan percobaan atau eksperimen. Yang ketiga, melalui kegiatan membentuk lambang bilangan dari potongan buah jeruk, anak juga mengenal konsep bilangan, angka ya. Secara tidak langsung anak menggunakan kognitifnya untuk berhitung dan untuk mengenal huruf atau bilangan tersebut. Yang kelima, melakukan kegiatan membuat sate atau buah jeruk, menunjukkan kelenturan jari-jari anak, menunjukkan anak bisa menyusun pola supaya menjadi bentuk sebuah sate atau meruncing. Berarti 6 aspek perkembangan ini masuk semua ya, dari nilai agama, fisik motorik, sosial, ya, selain itu sebelum sesudah anak-anak melakukan kegiatan tersebut, anak-anak diajari untuk membersihkan kembali yang sudah dilakukan, yaitu membuang sampah seperti kulit jeruk pada tempatnya. Nah, dari situ juga ada anak-anak diajarkan untuk membantu orang sama, kerjasama, melakukan kerjasama antar teman maupun orang tua, diusahakan dari tersebut. Jadi anak-anak itu dihimbau supaya kalau di rumah kebetulan pada saat membantu orang tua dia tahu bahwa alat blender ataupun membuat es jeruk ataupun membuat jus jeruk ataupun wedang jeruk, jadi sudah mengenal. Berarti produk-produk dari buah jeruk itu ya, bisa jus, bisa manisan, bisa wedang seperti itu ya. Kira-kira apa saja persiapan Ibu yang Ibu siapkan untuk kegiatan besok? Untuk perangkat yang saya siapkan adalah RPPH. Yang pertama, media untuk evaluasi besok seperti alat teknologi yaitu blender atau pemeras, terus bahan-bahannya yaitu seperti buah jeruk itu sendiri, kemudian tusuk sate ya, itu adalah merupakan alat atau medianya, dan piring serta gambar seri dari buah jeruk tersebut. Berarti alat dan bahannya sudah siap ya? Yeah. Untuk selanjutnya, ada tidak strategi khusus yang digunakan untuk pembelajaran besok? Strategi yang saya gunakan untuk pembelajaran besok adalah strategi melalui observasi, observasi atau eksperimen. Jadi anak secara langsung dapat mengetahui proses dari awal sampai akhir pembuatan jus jeruk, serta mengenal bagian-bagian dari tanaman jeruk dan macam-macam buah jeruk,
bentuk dan ukurannya itu kan termasuk tergolong dalam Saintifik matematika ya, ya, saintifik fisik juga saintifik, masuk juga, untuk matematikanya juga masuk juga. Baiklah, untuk model kegiatan apa yang Ibu gunakan untuk kegiatan besok? Model kegiatan apa yang saya gunakan yaitu yang pertama adalah model sentra, yaitu Berkelompok ya? membentuk beberapa sudut sentra, yang yaitu satu tadi yang pertama mengubah jeruk, anak dilatih untuk motorik kasarnya. Yang kedua, anak membuat lambang bilangan dari potongan buah tersebut, berarti anak secara tidak langsung belajar tentang matematika. Yang ketiga, menulis kata jeruk. Menulis kata jeruk itu juga motorik masuk, ya. kognitif juga masuk. Yang membuat sate jeruk itu seni. Membuat jus jeruk adalah saintifik ya, atau observasi ya. Kemudian pengenalan dari buah tanaman jeruk itu sendiri. Ya, berarti produknya untuk besok itu berupa sate sama jus jeruk ya? Iya. Mungkin kendala apa ya yang Ibu hadapi untuk melakukan kegiatan besok di kelas? Kendala yang saya hadapi untuk kegiatan besok adalah anak-anak itu takutnya kalau menggunakan alat blender ya, teknologi tersebut itu untuk saluran listrik itu memang kurang aman ya, seharusnya ya. Di situ. Yang kedua, kendalanya itu dari sisi tadi, dari keamanan ya, memang kurang aman. Yang kedua itu untuk tusuk satenya juga itu kalau nggak hati-hati itu bisa tertusuk gitu. Ini tidak menggunakan pisau saya sengaja karena takutnya keamanan anak itu kurang bagus untuk anak. Itu kegiatan dilakukan berkelompok ya? Iya, berkelompok. Berarti mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi ya, berarti anak dikelompokkan menjadi beberapa sentra ya, setiap pembelajaran. Ya, baiklah Bu, dari pertemuan ini apa yang Ibu harapkan setelah supervisi ini? Saya dari kegiatan besok yang saya lakukan, saya berharap dari pembelajaran tersebut anak-anak lebih bisa mengenal tanaman jeruk yang lebih detail, dalam arti baik itu dari ukurannya, bentuknya, rasanya dan lain-lain. Kemudian anak tersimulasi untuk motoriknya, motorik kasar maupun motorik halus. Kemudian anak juga bisa mengembangkan kognitif dari berhitung, mengenal bentuk-bentuk bilangan atau konsep bilangan tersebut. Kemudian juga dari pembelajaran besok diharapkan dari pribadi saya sendiri, saya bisa lebih baik lagi untuk memfasilitasi serta memberikan pembelajaran khususnya pada anak-anak saya sendiri, murid saya sendiri, pada kelas itu ya, pada kelas saya sendiri lebih maksimal lagi. Terus selain itu juga memberikan motivasi anak untuk lebih semangat belajarnya. Dari situ kan anak-anak merasa tergugah atau semangat untuk kalau ada pembelajaran yang menarik, dalam kata yang menarik, iya, tidak monoton. Jadi anak itu udah dari prakteknya, sekali saya menyiapkan dari media-media yang saya sediakan, anak itu sudah punya pemikiran, kita belajar apa ya, kita mau apa ya. Saya untuk semangatnya itu cari tahu lebih tinggi. Jadi dari situ anak-anak lebih terstimulus atau lebih semangat untuk belajar. Berarti tujuan pembelajaran lebih bisa mengena pada anak jika media pembelajarannya lebih menarik, seperti itu ya? Iya. Nah, dalam observasi ini berarti Ibu diingatkan lagi ya poin-poin mana yang penting dan harus disiapkan untuk pembelajaran agar pembelajaran dapat dilakukan semaksimal mungkin. Saya doakan apa yang Ibu praktekkan mengajar besok bisa lancar dan bisa bermanfaat bagi Ibu
Terima kasih atas kehadiran Bu Sulastri pada pagi ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek coaching pra-observasi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanganmu digeleng-gelengkan kepala, digoyang-goyangkan badanmu agar hilangkan redam lesu. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri agar badan sehat dan kuat. Untuk acara selanjutnya, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Iya. Ini paling Rehan ini buat kelas ini sama semua masuk masnya barangan ayo celana barang gak ada ayo untuk mak kayak masuk yuk masuknya kene tidak masuk lagi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk semangat. Tepuk gembira. Ya, adik-adik, selamat pagi semua. Apa kabar? Tentang tanaman. Subtemanya adalah pohon jeruk dan subtema adalah buah jeruk. Nah, kira-kira adik-adik sekarang lihat ya semuanya masih semangat? Masih. Iya. Nah, pagi hari ini Ibu Guru dan kalian akan belajar tentang tanaman. Apa, Dek? Tanaman ya. Subtema pohon jeruk. Subtema adalah buah jeruk. Buah apa ini? Jeruk. Iya. Nah, adik-adik, sebelum kita lebih lanjut mengenal tentang buah jeruk, banyak ya Bu? Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Buah jeruk banyak jenisnya, berbeda-beda ukuran.
mengupas satu persatu dan lebih jelasnya kita belajar melalui video supaya lebih Ada puluhan jenis jeruk. namanya buah apa? Ada jeruk yang bercita rasa asam, ada pula yang manis. Jeruk sangat segar karena banyak mengandung air. Kata jeruk mempunyai huruf J, E, R, U, K. Jeruk. Jeruk bahasa Inggrisnya adalah orange, sedangkan bahasa Arabnya burtukalun. Teman-teman, siapa yang menciptakan jeruk? Benar, jeruk ciptaan Allah. Ngomong-ngomong, apakah kalian sudah tahu asal-usul tanaman jeruk? Jeruk manis berasal dari Asia Timur, sedangkan jeruk Bali dan jeruk nipis berasal dari Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis jeruk. Ada jeruk lemon, ada jeruk nipis, ada jeruk Bali, ada jeruk mandarin, ada jeruk baby, ada juga jeruk purut. Batang pohon jeruk tidaklah besar karena jeruk merupakan tanaman berduri. Batang dan rantingnya berduri tajam. Jarak duri-durinya tidak rapat. Buah jeruk berbentuk bulat dengan diameter yang bervariasi tergantung jenisnya. Ada jeruk. Ibu guru punya namanya tanaman apa ini, Dek? Jeruk ya. Tanaman jeruk daunnya berwarna hijau. Kemudian ada ciri-cirinya ya. Ada ini lancipnya ya, rantingnya lancip. Ini sangat berbahaya, nggih. Terus ada bunganya yang berwarna putih. Buahnya kalau masih belum masak atau belum matang, ini warnanya apa? Hijau. Tapi kalau yang sudah masak itu warnanya kuning. Ya Dek ya, semuanya jidan bermacam-macam ukurannya. Ada yang berukuran besar, ini besar nggih, namanya jeruk Bali. Terus ada yang berukuran kecil, namanya jeruk limau. Terus ada yang berukuran sedang, ini namanya jeruk apa, Dek? Jeruk buah atau jeruk yang biasa untuk jus ya. Nah, adik-adik, kita sudah mengenal berbagai macam buah bentuk dan ukuran dari jeruk. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang. Sedangkan rasa buah jeruk itu ada dua rasa. Ada yang manis, juga ada yang asam. Buah jeruk yang berasa asam berarti buah jeruk itu belum masak atau belum matang. Sedangkan buah jeruk yang siap masak, siap dimakan itu yang rasanya manis. Nah, dari video tadi yang di sini kita sudah menyimak bersama bahwa manfaat dari buah jeruk yang pertama adalah mengandung vitamin C untuk pengharum ruangan. Terus apalagi, Dek? Untuk mengurangi rasa amis ketika kita memasak daging atau ikan. Yang keempat, untuk mencuci piring itu juga bisa pakai jeruk ya, pengharum atau pembersih mencuci itu dengan dibagi beberapa sentra ya. Yang pertama, yang sentra ini ya adik-adik, yang sini kita akan belajar mengupas. Lihat Bu Guru, ini namanya. Nah, begini namanya belajar apa, Dek? Mengupas sate. Iki jenenge apa, Cak?
satu persatu dihitung. 1, 2. Selain kita belajar tentang merangkai, meronce, kita juga bisa belajar tentang bilangan. 3, 4. Nah, lihat ada berapa tusuk tadi? 4, 1, 2, 3 dan 6 atau angka dengan menggunakan 2 jeruk. Bagaimana caranya? Yang pertama, ini angka berapa adik-adik? Bentar, ini angka berapa? Angka berapa sayang? 6. Ini angka 6. Kita akan membuatnya dengan 2 jeruk seperti ini. Lihat, adik-adik yang sebelah meja sini, kamu akan belajar tentang merangkai 2 jeruk, Nah, udah jadi, Bagus tidak? Bagus. Itu adalah 2 jeruk dirangkai menjadi angka 6, ya. Menulis kembali huruf yang ada pada 2 jeruk. Nah, kita eja sama-sama ya. Huruf C, E, R, U, K. Jeruk. Nah, kita akan tulis kembali satu persatu dalam kolom seperti ini. J, E, R, U, K. Bisa? Ya. Kita memerasnya dulu, kemudian dikasih gula. Kita peras seperti ini. Ditekan. Masukkan dalam alat yang namanya apa ini? Blender. Kita kasih gula secukupnya, 1 sendok. Kemudian es batu, ya. Es batu secukupnya, Ya, ntar kebagian semuanya. Bagian semua. Coba rasakan dulu. Ini dek, rasanya sih dek. Ini ya, dulu rasanya gimana? Rasanya gimana, Dek? Segar. Kupas sampai selesai, kita akan belajar kupas. Harus sini. Sini, Dek. Kalau sudah jadi kupasan, ayo silakan. Aku pengen gewek jus. Aku pengen gewek jus. Belajar sama-sama. 1 sambil dihitung. 2, 3, 4. Yang bagus ya, membentuk angka. Yang bagus sayang ya. Aku mau nade. Aku mau nade. Ayo yang bagus. Angka berapa? Masih dan 2. Ini angka berapa, Dek? 3. Yang ini angka berapa? 7. Sedangkan ini angka berapa, Dek? 6. Apa itu? Mas, buat jus jeruk. Terus sampai airnya banyak sekali ya. Guru yang sudah dimakan, Kemudian blender. Nah, sekarang ditaruh di semua. Kemudian kasih gula. Kasih gula 1 sendok. Gulanya 1 sendok. Harus itu dia pinter. Kemudian air. Dikit aja. Ya.
kita blender. Ini namanya blender. Bentuknya ini berputar. Jadi 3 bagian. 1, 2, 3. Jadi 2 aja. Terus dikasih es ya. Nah, kira-kira seger. Nah, ini namanya apa? Jus jeruk. Rasanya seger. Nanti rasanya seger, mantep. Nah, kita tadi sudah belajar tentang buah jeruk. Nah, bagaimana? Nah, sekarang adik-adik saya tanya, bagaimana rasa buah jeruk? Manis. Ada yang manis, ada yang asam. Terus setelah kita belajar tentang berbagai macam pembelajaran tentang buah jeruk, perasaan kalian sekarang ya, kita akan mengulas kembali apa saja yang tadi kita pelajari tentang buah jeruk. Apa saja kita tadi belajar tentang apa? Yang meja ini kita belajar tentang mengupas jeruk. Yang meja sini kita belajar tentang membuat sate dari buah jeruk, menusuk-nusuk ya. Yang meja sini membuat dan mengenal bilangan dengan merangkai atau kolase dengan buah jeruk. Yang sini menulis kembali buah jeruk. J E R U K jeruk. Nah kan belajar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Nah, sekarang untuk kegiatan akhir sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Doa mulai. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah dengan keadaan sehat. Sebelumnya saya minta izin atas waktunya kita melakukan pasca observasi. Sebelumnya kemarin Ibu sudah melakukan praobservasi dan observasi yang kemarin ya. Kemarin itu temanya jeruk gitu ya. Harapan Ibu setelah melakukan observasi coaching akademik hari ini itu apa Bu? Untuk harapan saya sebagai seorang pendidik setelah melaksanakan pembelajaran yang kemarin bertema dan pengalaman yaitu buah jeruk, saya berharap dari pembelajaran itu untuk pembelajaran yang dengan metode diferensiasi dapat terlaksana dengan baik dengan menggunakan media yang sudah tersedia di sekitar kita yang mudah didapatkan sehingga anak-anak dapat belajar dengan senang dan berpusat pada anak.
Kemarin temanya jeruk ya, berarti menerapkan pembelajaran Kemudian saya juga berharap anak-anak itu bisa mengetahui secara langsung tanaman tersebut, bahwa jeruk itu ada beberapa macamnya, bagian-bagian dari tanaman jeruk itu sendiri. Lewat konten juga ya kemarin ada menyaksikan video ya, sesi itu juga membawa pohon jeruk ya. Ya, di situ ada dari pembelajarannya kemarin itu mencakup tiga kegiatan yang istilahnya itu ada kontennya, yaitu kita sama saya melihat dari video jeruk itu sendiri. Yang kedua itu proses kita melalui proses beberapa anak melalui proses tersebut bisa mengetahui bagaimana bermacam-macam prosesnya dari anak kemarin mengupas jeruk ya. Dari mengupas jeruk, membuat sate dari jeruk, terus kemudian menulis jeruk itu sendiri bilangan, terus juga ada membuat jus jeruk yang terakhir. Nah, kemudian dari kegiatan tersebut barulah anak-anak menghasilkan produk karya. Produknya itu membuat jus jeruk Sama sate jeruk ya. Ya, sate jeruk itu adalah produk dari pembelajaran diferensiasi. Lalu harapan itu setelah melakukan pembelajaran kemarin, harapannya Saya juga dari pembelajaran kemarin untuk saya sendiri sebagai meningkatkan potensi dan kualitas saya sebagai orang didik, yang kemudian yang kedua untuk memotivasi anak-anak biar semangat dan menarik, serta meningkatkan anak-anak dalam proses belajar mengajar. meningkatkan kemampuan untuk mengasah lagi dalam pembelajaran. Selain pembelajaran berdiferensiasi, mungkin ada kegiatan lain mungkin yang ibu praktikkan seperti KSE sosial emosional seperti itu. Dalam pembelajaran yang sosial emosional itu saya memberikan untuk anak anak saya pembelajaran anak bisa mengetahui perbuatan salah, kemudian dibedakan dari perbuatan itu. Kalau ada istilahnya anak-anak itu tidak bisa langsung lah, istilahnya ada kendalanya Benar ya, misalnya salah anak di Bandung harus ada pendampingan dari selain itu mungkin yang didapatkan dari sosial emosional itu mengupas hidup. dari mengupas dulu anak itu bisa melatih motoriknya, terus pada anak situ, terus kemudian anak juga bisa mengetahui cara mengupas dulu yang benar dari situ. Kemudian Kesabaran, terutama itu kesabaran, ketelitian. kira-kira perasaan ibu setelah diobservasi seperti apa? Alhamdulillah untuk perasaan saya senang karena saya sudah memberikan apa yang dibutuhkan dan memfasilitasi anak serta mendampingi anak dalam pembelajaran tersebut, sehingga anak-anak dapat belajar dengan menyenangkan serta sesuai dengan apa yang diminati oleh anak tersebut. Sesuai minat anak ya, bisa pada anak didik ya. Sebelumnya berarti ibu mengatur tempat duduk anak terus ini dulu atau anak memilih kegiatan Bu? Sebelumnya anak-anak memilih kegiatan, kemudian saya baru menentukan kemudian saya baru menentukan
beberapa kelompok atau sentra. Jadi ada yang mengupas jeruk tadi, ada yang membuat sate, ada yang menjualan jeruk, ada yang membuat jus, dan ada yang membuat kolase atau bahan fosfat yang lainnya seperti membuat es tapi dengan sesuai memilih. Itu senangnya yang ya saya senang itu Bu, membuat sate. Nah dikelompokkan jadi yang senang membuat sate berapa, yang suka itu Itu bergantian atau emang ibu yang menentukan? untuk pembagian sentra pada anak-anak itu. Sebelumnya saya kan menentukan dalam arti memilih anak siapa yang suka membuat jeruk, siapa yang suka membuat sate. Nah baru dari situ saya kan mengetahui berapa anak. Contohnya ada yang 5 anak yang suka mengupas jeruk dan 6 anak yang membuat sate. Jadi dari situ saya baru bisa mengelompokkan anak-anak tersebut untuk memulai kegiatan lain. Jadi sesuai kemauan anak itu. Faktor yang mengupas, membuat sate, membuat jus. Berarti setelah anak membuat, seumpama anak itu mengupas ya. Setelah mengupas emang anak boleh tidak membuat sate atau hanya itu saja? Enggak. Nah, untuk pembelajaran organisasi, anak setelah melakukan paling mudah itu kan memang kalau dilihat itu untuk pembelajaran tersebut kan anak itu mengupas jeruk ya. Setelah mengupas jeruk, anak-anak pasti gini, Bu saya sudah. Nah, jadi secara tidak langsung setelah anak-anak mengupas jeruk, nah untuk supaya anak itu masih fokus dalam pembelajaran tersebut, boleh memberikan maksudnya kebebasan pada anak untuk memilih kegiatan lagi. Seumpama setelah itu mengupas jeruk, saya kok kepengen membuat sate Bu, silakan. Jadi berputar role play. Iya. Menurut ibu apakah pembelajaran yang ibu lakukan itu sesuai dengan rencana ibu rencanakan sebelumnya sesuai RPP ya? Iya, alhamdulillah untuk pembelajaran yang sudah saya laksanakan sesuai dengan RPP untuk pada hari itu juga. Berarti sudah sesuai dengan yang direncanakan. Alhamdulillah sudah. Dari segi tujuan mungkin sudah tercapai atau belum? Alhamdulillah sudah tercapai, tetapi untuk kemungkinan ada kurang lebihnya kekurangan dari pembelajaran saya itu memang pasti ada, kendalanya juga pasti ada. Strategi itu yang ibu praktekkan dalam pembelajaran kemarin itu strategi apa saja Bu agar anak itu bisa fokus dan senang dengan pembelajaran? Strategi yang saya gunakan untuk pembelajaran yang kemarin dan sudah saya laksanakan bersama anak-anak yaitu pembelajaran organisasi. Yang pertama adalah strategi percakapan, kita bercakap-cakap tentang buat jeruk. Kemudian strategi yang kedua adalah observasi, kita melaksanakan observasi ya, tanya jawab ya. Terus pemberian tugas, anak-anak bisa mengerjakan tugas tersebut dengan beberapa macam pilihan. Juga adalah untuk kerja, anak-anak bisa mempraktek mengerjakan tugas tersebut dan ada saingnya juga ya. Jadi anak-anak itu mengenal media alam yang ada di sekitar kita, yaitu yang masing-masing. Kan ada kendala saat ibu prakteknya kemarin? Kendala yang saya hadapi, pada saat pembelajaran organisasi, yaitu pembelajaran tentang tanaman remaja itu yang pertama adalah pas kita dalam proses untuk menghasilkan karya atau produk yaitu membuat jus itu kan pakai alat ya Bu ya. Jadi di situ kan otomatis kalau pakai tenaga teknologi seperti blender ya, dan kita menggunakan blender itu kan ada sperma ya. Jadi kendala saya itu takutnya dalam hal kabelnya itu loh Bu ya. Mungkin anak-anak kan belum tahu seberapa
bahayanya kalau ada saluran listrik tersebut. Yang kedua, keamanan anak ya. yang kedua untuk membuat satenya juga sama. Kadang ada kan, Bu ini kok terlalu tajam. Nah itu yang membuat bahaya juga. Tusuk satenya Iya, itu ya? tusuk satenya itu. Kira-kira hal menarik apa yang paling anak sukai atau minati saat pembelajaran kemarin? Hal yang sangat menarik pada saat pembelajaran kemarin itu ya dalam prosesnya, yaitu dari mengupas, dari membuat sate, dari berserut, dari merangkai buah jeruk itu menjadi suatu huruf ya. Jadi dari situ lama-lama bilang, dari situ selain anak-anak bisa bermain dalam arti membuat rangkaian tersebut, dia juga mendapatkan pembelajaran. Oh ini huruf S, ternyata huruf S bisa kita buat dengan semenarik mungkin. Jadi anak-anak lebih menarik untuk belajar membentuk buah jeruk. Mungkin ada hal yang tidak disukai anak-anak dalam pembelajaran yang dilakukan kemarin. Hal-hal yang mungkin tidak disukai anak itu dalam pembelajaran kemarin itu mungkin itu ya. Itu Bu, kemarin itu semua sih. Semua kelihatan langsung minati anak semua ya. Ada anak yang nggak mau menulis atau mintanya saya sekalian baju semua gitu, nggak mau kerja. Iya, memang sebagian besar itu anak tertarik dengan pembuatan jusnya, karena mereka itu mungkin ada istilahnya itu penasaran dengan alat yang di itu loh, yang dibuat untuk membuat jus blender loh, ya khususnya dia kan pasti banyak pertanyaan untuk pembuatan jus itu kok bisa berputar ya, bagaimana ya. Nah dari situ anak-anak lebih menariknya itu dari pembuatan jusnya itu pakai alat blender. Dari tujuan-tujuan yang sudah Ibu lakukan ya, kalau di TK kan ada aspek perkembangan pada anak ya. Sudah tercapai semuanya atau masih ada yang ketinggalan? Untuk aspek yang yang aspek yang sudah saya laksanakan yang kemarin itu alhamdulillah sudah mencakup tentang kegiatan aspek perkembangan anak, di antara lain ada motoriknya ya. Biasanya apa? Motoriknya anak mengupas jeruk, terus membuat sate. Nah itu juga motorik ya, motorik juga. Kemudian ada kognitifnya, anak itu menulis satu persatu buah jeruk. Anak juga membuat itu buah jeruk itu membuat postcard, jadi membuat huruf C. Nah di situ juga anak berpikir jumlahnya jeruk yang saya rangkai itu ada berapa. Kemudian membuat satenya juga kognitif, mesti dihitung, disuruh hitung. Ya, warna jeruk ada yang besar, ada yang kecil, itu juga termasuk kognitif. Kemudian juga matematikanya itu kan anak juga menghitung yang ditusuk membuat jeruk itu, membuat sate ya, dari jeruk itu berapa ya. Itu juga anak bisa menghitung, termasuk juga belajar hitung. Dan aspek perkembangan lain seninya dari kolase tadi ya. Untuk sainnya itu dari pembuatan jus. Kemudian emosionalnya anak melatih kesabaran dari mengupas jeruk itu sendiri. Nah, dari kegiatan tersebut ya saya rasa untuk pencapaian aspek perkembangan anak sudah bisa tercapai dengan mencapai tujuan yang Ibu rencanakan tadi. Kira-kira dukungan dari mana saja yang Ibu perlukan? itu pembelajaran yang kemarin, dimana dari mendapatkan beberapa dukungan, yaitu yang pertama dari orang tua pas kita melakukan kegiatan parenting untuk
merencanakan besok seumpama kita ada kegiatan ini, tema ini, nah itu kan membutuhkan dana juga. Jadi kita untuk penyaluran dana bisa kita sosialisasikan dari kegiatan parenti tersebut. Jadi paling enggak untuk parenti tersebut ada sumbangsi dari dari orang tua, dari peserta juga. Yang kedua juga dari BUP yang sudah ada diadakan ya. Nah, yang kedua untuk lainnya adalah dari rekan guru pada saat kita bersama-sama kolaborasi kerjasama dengan rekan guru juga. Kemudian dari peserta didik tersebut ya. Kepala sekolah apakah juga ikut ambil? Ya, untuk kepala sekolah tetap ikut hadir dalam pembelajaran. Kira-kira hal baik apa yang harus ibu pertahankan dan apa yang harus ibu perbaiki dari pembelajaran yang kemarin? Hal baik yang saya pertahankan yaitu pembelajarannya adalah pembelajaran yang berpusat pada anak. Insya Allah saya akan pertahankan. Dan kemudian yang saya harus perbaiki adalah bagaimana saya bisa mengkondisikan anak-anak tersebut supaya anak-anak itu tetap semangat untuk belajar ya, dengan keadaan atau kondisi yang mungkin kalau di desa itu APE-nya itu memang kalau kita nggak buat sendiri itu kurang komplit ya Pak ya. Nah, dari situ kita berusaha lah sebagai peserta didik untuk memberikan fasilitas. Mungkin kalau untuk medianya itu kita harus kreatif sendiri, meningkatkan kualitas kemampuan kita sendiri. Kalau pengelolaan kelasnya sudah bagus belum? Untuk pengelolaan itu ya, menurut saya pengelolaan kelas itu ya bagus, cuma kan mungkin lebih bagus lagi jika semua kondisi ataupun dalam pengelolaan kelas itu bisa terpenuhi, dalam arti untuk kan kalau di sini itu untuk kondisi sekolah kan masih begitu sempit ya, berarti kurang luas lah ya. Untuk permainannya sudah banyak, alhamdulillah. Kita tinggal meningkatkan kualitas kita sendiri dalam pembelajaran. Terus yang kedua, yang jadi masalah saya itu sampai sekarang ini tuh anak-anak itu masih belum bisa ditinggal sepenuhnya ya. Jadi masih banyak yang ditunggui gitu. Kendala pembelajaran saya yang sama ini masuk kelas saya. Yang sudah bagus ya itu ya. Kira-kira untuk melakukan perbaikan kedepannya itu akan melakukannya kapan? Perbaikan pengelolaan kelas ya, insya Allah kedepannya saya bersama sekolah-sekolah memberikan guru bersama kita akan membuat program lagi, membuat refleksi lagi dari pembelajaran tersebut supaya kita tahu masalah apa yang harus kita selesaikan dan kita tingkatkan dari pembelajaran tersebut. Ya, baik sekali Bu. Mungkin dari refleksi yang akan Ibu buat, dari Ibu dapat mengetahui kekurangan pada diri Ibu ya. Kemarin berarti semuanya berjalan lancar ya. Alhamdulillah lancar. Terus kedepannya Bu, mungkin adakah rencana atau planning kedepannya yang ingin Ibu lakukan ya agar pembelajaran nantinya kan ada yang diferensiasi, ada yang kayak itu berjalan lebih baik lagi kan. Kemarin sempat ngobrol ya ingin pembelajaran mengadakan di luar. Kemarin ingin tentang pisang ya, anak mau diajak itu mau Ibu buat pembelajarannya yang seperti apa Bu? Mungkin dari media, teknik dan sebagainya. Untuk pembelajaran yang saya lakukan ke depannya dengan tema tanaman juga ya, khususnya buat pisang ya, saya sama
saya akan memberikan konten dari selain dari video, tapi juga saya akan mengajak anak-anak langsung mengetahui ini loh buah pisang ya, karena kebetulan buah pisang kan banyak di sekitar kita. Jadi media yang saya laksanakan besok itu ya memang media saya cari itu yang mudah saya dapatkan. Jadi secara langsung kita tahu ini ya, kita langsung mengadakan observasi langsung dari kegiatan yang saya lakukan. Saya bukan anak-anak bisa membuat berbagai macam produk dari tanaman pisang itu sendiri. Selain pisangnya juga dapat bermanfaat, tetapi semuanya dari daunnya, dari pelepahnya dan lain-lain itu bisa digunakan untuk pembelajaran anak, untuk mengasah kompetensi atau kreativitas anak tersebut. Pembelajaran Iya, kemudian pasti anak-anak itu berpikir sehingga saya sebagai guru akan mengadakan pertanyaan yang tematik, Pak. Ya. Nah, seperti anak-anak berapa jumlah buah pisang tersebut? Terus daunnya untuk apa? Warnanya apa? Bentuknya apa? Jadi anak kan secara tidak langsung juga belajar, dia akan berpikir dengan pertanyaan-pertanyaan yang tematik tersebut. Saling berkaitan Iya, saling berkaitan. Selain itu bagus Bu, pengajaran juga saintifik ya. Selain itu kan anak bisa mengamati, anak bisa menanya, menalar. Jadi anak itu tidak Monoton gitu. itu dia itu tahu nih aslinya seperti ini gitu loh. Enggak cuma mau banyak angan-angan terbayang skala kira-kira konkret lah ya, Pak. skala pencapaian yang Ibu lakukan selama ini itu dari rentang 1 sampai 10, kira-kira pembelajaran yang Ibu lakukan itu di angka berapa Bu? 1 sampai 10. Untuk skala prioritas untuk pembelajaran itu ya paling sekitar angka 5 sampai 6 lah gitu aja dulu. Untuk yang semaksimalnya itu memang masih belum bisa. Jadi 5 sampai 6 belum belum maksimal, ya, betul, ya. Ada yang perlu ditingkatkan lagi. Iya, masih banyak lagi yang kita harus tingkatkan. Dari anak itu kan kadang baru diajak keluar aja kadang ada yang rewel, masih ada yang nangis, ya enggak. Ini harus sama ibunya. Makanya jadi masalah saya itu di sini tuh anak itu belum bisa bisa dengan ibunya. Banyak yang masih belum bisa percaya diri. Jadi tugas saya itu ya yang pertama harus memotivasi anak itu bagaimana bisa lebih mandiri, bisa percaya diri, sehingga saya dengan pembelajaran yang saya buat itu harus menarik. Dari pembelajaran yang saya buat, jika itu menarik anak-anak, maka anak-anak itu pasti tidak, kalau mau kita ajak itu pasti enggak ibu enggak, pasti sudah lupa gitu, karena sudah menariknya dulu. Nah, contoh kalau pembelajaran yang saya mau buat itu semua dari pisang, kita membuat budak-budakan dari pisang. Nah, secara tidak langsung anak itu sudah menarik dulu. Nah, jadi sama ibunya sudah, saya mau ikut Bu, sudah lupa. Menurut Ibu pembelajaran yang menarik itu yang seperti apa Bu? Atau harus apelnya itu mahal-mahal atau enggak buat sendiri? Iya. Untuk pembelajaran yang menarik itu yang pertama adalah sesuai dengan metode dalam arti strategi ya yang kita cari. Yang kedua, media yang kita gunakan itu tersedia dari alam dan mudah didapatkan dan harganya tidak terlalu mahal. Yang ketiga adalah kreativitas untuk pembuatan media tersebut sendiri ya. Kita harus memiliki kreativitas sebagai itu adalah salah satu kemampuan dari ya profesional dari seorang pendidik untuk membuat semenarik mungkin. Contohnya seumpama itu dari buah jeruk tadi sendiri ya, anak kan mengetahui dari buah jeruk tadi sendiri itu pasti jeruk itu dimakan, jeruk itu dibuat ini. Nah, dia tidak tahu kalau jeruk itu aslinya itu bisa dibuat sate, bisa untuk membuat kolase yang dengan beberapa media fosfat ya Pak ya. Nah, dari situ, dari bahannya seperti pisang juga sama, aslinya jeruk juga sama. Kita membuat lagi yang lebih menarik, kulitnya juga bisa digunakan. Contoh daun pisangnya juga, kalau kita buat kolase itu juga menambah
ketertarikan anak untuk belajar. Jadi sifat ingin tahunya anak itu semakin tinggi, nah semakin dia itu tertarik untuk belajar gitu. Berarti tentang terkait media dan media. Selama ini metode yang ibu lakukan itu metode yang seperti apa? Atau cuma ceramah saja atau yang seperti apa? Media yang saya terapkan pada pembelajaran Metode dulu ya, metode dulu. Metodenya itu bukan ceramah saja, itu bisa ada tanya jawab seperti memberikan pertanyaan tematiknya, itu bisa dimasukkan ke dalam metode tersebut. Kemudian juga observasi, unjuk kerja dan lain-lain itu. Mungkin pernah melakukan metode yang lain itu seperti anak itu kan sekarang banyak ya di media sosial itu ada yang gerak dan lagu atau speaking atau speaking. Untuk pembelajaran juga harus pakai speaking karena apa? Untuk pembelajaran yang saya laksanakan itu pertama adalah untuk anak-anak tidak bosan, istilahnya untuk menarik anak-anak itu agar memiliki semangat yang tinggi dalam pembelajaran tersebut. Yang pertama adalah itu pakai speaking memang. Nah, untuk melaksanakan tersebut saya sebagai peserta didik saya harus bisa meningkatkan kualitas saya sendiri, yaitu dengan saya mengikuti diklat-diklat yang sampai sekarang ini saya juga masih mengikuti Pak untuk meningkatkan kualitas saya, kemampuan saya sendiri dalam memberikan pembelajaran yang istilahnya kayak SBG itu adalah kegiatan untuk pembuka ya. Jadi kalau pembukanya itu kita sudah menarik dulu, jadi anak itu pasti juga semangat untuk belajar. Apakah dalam kegiatan pembuka saja yang ibu lakukan untuk SBG itu? Tidak, mau pulang juga pakai SBG, kemudian di sela-sela pembelajaran biar tidak jenuh ya, itu juga pakai SBG, entah itu menyanyi, tidak lagu dan lain-lain. Media yang ibu gunakan mungkin dalam kesehari-harian dalam pembelajaran ibu media apa saja? Media yang saya gunakan untuk pembelajaran yang selama ini adalah media yang tersedia di sekitar lingkungan sekolah dan mudah didapatkan seperti kertas lipat ya, media alam ya yang ada di sekitar kita, kemudian ada flash juga ya, dan ada benda-benda fosfat ya seperti untuk meronce dan lain-lain. Nah itu banyak sekali. Atau mungkin selalu menggunakan LKA saja Bu, karena kan banyak kan majalah kan kerjakan ini terus seperti ini, ada emang ya khusus ada ya Untuk LKA ya perlu digunakan juga, tetapi juga di situ kan di LKA juga kan ada bimbingannya dalam arti untuk pengerjaan sainnya juga ada, untuk motorik-motoriknya juga ada. Ya kita tetap menggunakan LKA tetapi juga menggunakan media lainnya sebagai prakteknya. jadi pernah ya Ibu Itu pedoman. buat sendiri Ya, alhamdulillah saya sudah membuat LKA yang ISBN, yaitu LKA Kreativitas Anak. Sudah dapat 1 buku dan ini mengejar buku yang kedua. saya pernah membuat media pembelajaran yang ibu buat sendiri, misalnya itu untuk media apa namanya kognitif, misalnya pernah pakai untuk botol bekas atau ibu tuh membuat kreativitas dari guru sendiri. Tak pernah membuat seperti itu? Alhamdulillah pernah. Dari saya kebetulan banyak barang bekas di rumah saya Pak, khususnya botol aqua. Nah dari situ saya itu berpikir bagaimana memanfaatkan barang bekas, sehingga saya gunakan membuat media pembelajaran. Tutup botolnya juga bisa, kemudian aquanya juga bisa saya rangkai untuk pembelajaran kognitif, yaitu pengenalan warna dan menghitung jumlah bilangan. Jadi dari situ anak-anak bisa mengetahui beberapa macam warna. Contoh, saya tanya sama anak-anak, coba saya lihatkan warna merah, kuning, dan hijau, dan kalian langsung
ketempel di situ di botol aqua yang sesuai. Nah dari situ kan anak-anak tahu ini Bu bola warna merah, langsung dipasangkan, warna kuning dipasangkan gitu ya. Yang kedua juga berhitung, dalam pembelajaran tersebut juga anak-anak bisa mengetahui, coba hitung bola yang warna merah berapa, yang hijau berapa. Nah dari situ anak-anak itu bisa juga belajar sambil bermain. Bagus sekali Bu, Ibu tadi sudah membuat FKA ya, bahkan tadi membuat media pembelajaran ini. Responnya anak itu seperti apa Bu? Ketika gurunya sudah kreatif, gitu. Respon dari anak sendiri itu seperti apa? Alhamdulillah respon yang anak untuk pembelajaran yang saya sudah laksanakan selama ini, anak-anak itu lebih senang, dia lebih istilahnya itu lebih semangat. Saya bu, nah, kita baru mengetahui medianya saja itu anak-anak sudah tertarik juga. Gitu. Respon dari wali murid mungkin Untuk respon dari wali murid sih alhamdulillah juga positif, dampak yang ditimbulkan juga positif. Di situ saya sebelum melaksanakan pembelajaran ini kan mengadakan parenting Pak, jadi tujuannya saya sudah untuk orang tua kan sudah mengetahui tujuan dari pembelajaran tersebut untuk mencapai perkembangan kita sendiri. Nah saya sudah menjelaskan pada kedua orang tua dari wali murid tersebut bahwa pembelajaran itu tidak harus calistung, tidak harus berhitung terus dan menulis terus. Nah itu karena saya sudah buktikan sendiri dari pembelajaran tersebut bahwa untuk pembelajaran yang bersifat bermain seraya belajar itu sangat penting bagi perkembangan otak anak, terutama otak kanan anak, sehingga kreativitas anak dalam pencapaian perkembangan anak itu bisa lancar atau bisa tercapai dengan maksimal. Karena pembelajaran ketika main sambil belajar gitu. Untuk respon dari kepala sekolah dan rekan sejawat seperti apa? Untuk respon dari kepala sekolah dan teman sejawat, alhamdulillah juga sangat mendukung dengan program atau pembelajaran yang sudah saya laksanakan, karena memang untuk memberikan pembelajaran khususnya anak kecil itu harus bagaimana caranya anak itu betah. Jadi kepala sekolah dengan rekan sejawat ya tetap mendukung pembelajaran saya yang sudah saya laksanakan. Berarti kolaborasi antara wali murid, orang tua itu sangatlah berpengaruh ya, baik bagi kelancaran proses belajar mengajar. Baik sekali pun tadi sudah membuat LKA dan spirit game, kolaborasi dengan pihak-pihak sekolah juga sudah baik. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait hasil observasi yang kita lakukan tentang tujuan, terutama tujuan yang kemarin RPP itu ya, tujuannya tuh setelah saya amati ya, saya lihat itu tujuannya sudah bagus Bu, semuanya sudah tercapai. Dari fisik, motorik, anak sudah belajar mengupas ya, terus sosial emosional, anak bersabar, kognitif, anak membedakan bentuk, warna dari buah jeruk. Dari segi bahasa, anak bisa membuat lambang bilangan yang lain dari buah jeruk. Sosial emosional sudah, seninya juga sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, ada baik proses, produk, dan konten, semuanya sudah ada setelah saya amati ya. Terus dari kegiatannya mengisi rencanakan tadi, metode pembelajarannya juga bervariatif. Saya melihat ada video, terus itu juga menyiapkan buah-buahan dari buah jeruk itu ya, ada yang kecil, ada yang besar, semuanya itu sudah komplit. Persiapannya juga sudah matang ya. Medianya, sumber belajarnya, metode juga sudah baik. Namun ada satu mungkin yang harus ditingkatkan dari ibu, mungkin pengelolaan kelasnya ya yang kurang. Saat mungkin anak itu kan karena masih anak-anak ya, anak masih lari ke sana kemari, pengelolaan kelasnya mungkin bisa sedikit
itu ya gratisan ya, mungkin entah lagi buat es briefing dulu atau membuat kesepakatan kelas seperti itu. Terus dalam pembelajaran juga kemarin sambil nyanyi ya tentang buah jeruk itu sudah bagus Bu. Terus metodenya media semuanya sudah masuk, semuanya sudah konkret. Mungkin begitu dari saya. Sekurang lebihnya saya ucapkan terima kasih Bu karena sudah mau saya observasi mungkin kedepannya bisa belajar lebih baik lagi dari kekurangan di refleksi yang sudah Ibu buat ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat belajar lagi Bu ya. Terima kasih.